Yesus firman yang hidup, Roh Kudus itu satu pribadi. Ingat, ketika Tuhan Yesus di dunia, dia Tuhan Yesus, naik ke surga, turun Roh Kudus. Kalian jangan bingung-bingung deh. Jangan dikelabui oleh roh-roh dunia, disesatkan lagi. Dibilang ada 3 pribadi lah, 3 gini-gini sendiri-sendiri. Tidak, itu hanya satu orang saja itu, satu orang. Tapi ada roh di cakrawala. Roh di cakrawala itu datang jadi Adam pertama, Adam kedua, Adam ketiga, sekarang ini menyamar dalam diri Pak Aditya Nugrahanto itu Adam ketiga ini, kita ini masuk. Nah, pasti yang mempelai kandung ini namanya Immanuel untuk kerajaan 1000 tahun nanti, 25 tahun ke depan nanti. Dimengembalakan nanti di kerajaan 1000 tahun, ditabiskan umur 25 tahun, saudara. Begitu ya, begitu. Jangan kalian disesat-sesatkan. Baru dibilang ini so ikut, dibilang ini ikut. Anda tahu penyesat itu apa sih? Penyesat itu menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, merubah-rubah baptisan, merubah-rubah firman Tuhan, merevisi firman Tuhan, merevisi Alkitab. Itulah penyesat. Mempelai ini tidak pernah merubah firman Tuhan. Mempelai ini tidak pernah menyangkal nama Tuhan, walaupun mati 15 kali, ya, disiksa minta ampun siang malam. Mempelai tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Makanya mempelai bersinar-sinar. Haleluya. Ya. Itu yang dibilang penyesat. Artinya penyesat itu, ya, merubah baptisan. Ya, semua dia rubah. Setan ini merubah semua. Nah, jadi hukum-hukum Tuhan dia rubah. Itulah penyesat. Bukan kalian sembarang sesedikit penyesat. Sesedikit penyesat. Bukan. Harus diselidiki dulu ciri-cirinya. Baru Anda bilang penyesat. Jangan sembarang Anda bilang, ini orang penyesat. Ini si dia penyesat. Baru itu orang berbicara langsung bilang, dia penyesat. Bukan, selidiki dulu sayang. Haleluya. Terus selidiki dulu DP roh, doa dan puasa, selidiki semuanya. Baru ditahu, oh dia ini penyesat, betul-betul penyesat. Ya, sudah, so mengerti sampai sini, so paham anak-anak Tuhan. Ya. Boleh kasih pintar, harus masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran itu supaya tahu Bapak Ibu. Kalau kita tahu di dalam roh, dimensi dan kebenaran itu, kita tidak akan terkecoh dengan iblis. Ya, karena roh Tuhan Yesus Kristus itu akan menyertai kita, akan membukakan kepada kita, akan memberikan kepada kita hikmat yang luar biasa. Ya. Jangan dibilang, sesadiki penyesat, sesadiki penyesat. Bagaimana sih? Sementara Anda tidak tahu ciri-ciri penyesat itu seperti apa. Nah, begitu sayangnya. Harus ditahu dulu ciri-cirinya. Baru Anda klaim, oh ini dia penyesat, betul-betul penyesat. Kalau tidak ditahu, itu mempelai sudah bilang tadi ya, ciri-ciri penyesat. Ya, sudah ya. Yang pertama, menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama. Ada tuh, kan banyak tuh videonya. Siapa yang menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus? Yang dia katakan dia juga anak Allah. Padahal dia berdoa, Uci merah. Nah itu ciri-ciri penyesat. Terus yang kedua, menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, menyangkal firman, merevisi firman, ya. Mereka mengeluarkan Alkitab yang baru. Kita tidak tahu Alkitab yang baru ini sama tidak dengan Alkitab yang lama. Ya, sementara Alkitab tidak perlu lagi direvisi, dirubah-rubah. Orang sebelum kiamat soal kerajaan 1000 tahun dirubah-rubah. Ada juga kan. Nah, mereka suka saya tunjuk itu kuasa firman kan, kuasa Alkitab itu mereka suka saya tunjuk kan, menyala-menyala DP tulisan. Ya, berganti-ganti warna, ada yang biru, merah, kuning, berkilauan, berkilau-kilauan. Percaya saja sama Alkitab yang lama, tidak usah mau direvisi-revisi. Setan ini semuanya dia revisi, dia ubah semua setan ini. Dari baptisan, suruh sangkal nama Tuhan Yesus, dibilang Tuhan Yesus Dewa Zeus lah, apalah. Mempelai ini perlawanan dunia sayang, dunia mempelai lawan. Ya, merubah-rubah nama firman. Ya, jadi menyangkal nama Tuhan Yesus. Orang suruh pakai semua online. Pergi bacolo sana di kolam, sangkal nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mau binasa apa? Mau binasa mau disayang. Sangkal nama Tuhan Yesus binasa mau ada di api mau di posisi. Murka Bapak Yahweh. Kalau mau disangkal nama firman Tuhan Yesus ada di api ngoni. Yakinkan dirimu, posisimu ada di api sayang. Ada di api ya. Nah, jadi seperti itu. Haleluya.
Jadi mempelai ini memang lagi istirahat, mengumpul tenaga, kan mau siap-siap mau melahirkan ya, bulan Februari ini, Februari akhir ya, kan 9 bulan 8 hari paling lambat sudah itu. Kalau Bapak Yahweh tunda itu berarti ada pertobatan itu ditunda 1 hari 2 hari kan, paling lambat itu awal-awal Maret sudah. Mempelai so live itu dengan channel Baby Mary Immanuel, channelnya Immanuel Mary, itu nonton aja di situ. Perilaku sifat manusia ilahi, manusia yang turun dari surga. Akan beda sayang, akan beda dengan manusia lainnya. Dan pada saat itu mungkin ada beberapa dokter, 10 dokter kah, 5 dokter dari luar negeri, 5 dokter dari dalam negeri untuk tes DNA manusia langit tidak sama dengan DNA manusia bumi, tidak sama. Yang mempelai ingin sampaikan lagi satu hal mengenai akhir zaman ini. Kita jangan cepat tertipu dengan hal apapun juga, tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat memperhatikan kita, Tuhan sangat menyayangi kita. Untuk itu kita jangan takut. Kita tidak perlu takut tentang hal apapun juga, jangan. Ya, kita tidak usah takut. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya mempelai tidak takut kepada dunia, kepada kematian, kepada virus yang berjalan di waktu malam, waktu siang. Tidak ada mempelai takut. Mana dilahirkan mempelai dari 3 tahun lalu itu, mana ada mempelai takut? Tidak ada. Ya, mempelai tidak takut pada penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, waktu siang. Mempelai pelayanan dari pagi tembus pagi, Bapak Ibu. Melayani, mendoakan orang-orang sakit, orang-orang kerasukan. Ya, pada waktu itu orang-orang yang ketakutan, ya semuanya mempelai doakan. Habis mempelai berdoa, mempelai live, ya mempelai lagi mengusir setan. Pokoknya tidak ada waktu istirahat. Makanya sekarang mempelai istirahat karena terlalu lelah, terlalu capek Bapak Ibu, ya terlalu capek sayang. Jadi sudah istirahat duluan mempelai di kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi dibawa-bawa